kalau saya secara pribadi memilih untuk membedakan ini menjadi dua kondisi. Yang pertama ada kondisi normal dan ada kondisi darurat. Ya, ketentuan di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun Undang-Undang nomor 9 tahun 1961 itu mungkin bisa berlaku dan cocok ketika dalam keadaan normal gitu ya. Tetapi kan sekarang ini kita dalam keadaan darurat, situasi tanggap darurat. Artinya hal-hal yang bersifat administrasi itu penting, tetapi alangkah baiknya jika hal administrasi ini kita kesampingkan terlebih dahulu. Dan Pak Presiden kan juga sudah memerintahkan bahwa percepatan penanganan bencana ini harus tanpa ada hambatan birokrasi. Sehingga itu sudah jelas dilakukan oleh Pak Presiden. Anda mau bilang pernyataan Mensos itu momentumnya tidak tepat kalau dijelaskan sekarang di publik? Iya, saya rasa begini ya, balik lagi. Niatnya Pak Mensos itu baik. Ya. Bahwasanya ada pro kontra di masyarakat, ada pro kontra di publik. Ini kan hak dari setiap masyarakat juga berpendapat begitu. Tapi pada prinsipnya begini, Pak Presiden sudah menegaskan balik lagi tanpa ada hambatan birokrasi ya. Dan Pak Presiden bahkan mengapresiasi solidaritas yang dilakukan oleh masyarakat. Pak Presiden juga mengapresiasi gerak bersama antar provinsi. Kan kita lihat nih, pemerintah provinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan semua kirim donasi juga ke 3 provinsi ini begitu ya. Influencer juga bergerak, seperti Mbak juga bergerak. Itu Pak Presiden sangat mengapresiasi dan bahkan kita akan berikan kemudahan dan kita fasilitasi begitu ya. Ambil contoh begini, misalkan Mas Ferry Irwandi yang bergerak mengumpulkan bantuan. Mas Ferry juga menyampaikan apresiasi terhadap TNI Polri yang membantu penyaluran bantuannya menggunakan helikopter sehingga bisa mengakses daerah yang terisolir. Ya saya ambil contoh lagi misalkan influencer Mas Willy Salim bisa sampai ke titik lokasi terdampak bencana. Ya. Minimal itu ada kontribusi ataupun fasilitasi dari pemerintah daerah, aparat tentara juga yang membuka jalan, begitu. Jadi saya rasa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, relawan itu nyata. Jadi jangan selalu dipertentangkan juga begitu. Selain pernyataan Menteri Sosial itu, tapi soal perizinan itu tadi, ada juga yang nyindir, ada yang nyinyir soal donasi-donasi penggalangan dana yang dilakukan oleh warga. Kita coba lihat dulu. Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar. Negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana. Sejauh mana Anda menanggapi pernyataan itu? Meskipun kemudian Ferry Irwandi bilang Pak Endipat sudah menghubungi langsung Ferry Irwandi dan menyatakan permintaan maaf. Ya, kita semua bersyukur ketika dalam hal ini pemerintah atau yang terkait itu minta maaf. Karena kita semua juga tahu bahwa masyarakat Indonesia sangat pemaaf. Tapi poinnya adalah bagaimana mungkin dalam kondisi seperti ini masih ada ego bahwa si ini duluan, si itu duluan, si paling-paling. Ini pertanyaannya adalah empatinya di mana? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini semua kan yang kita bicarakan hulu ya Mas. Hilirnya adalah bagaimana kondisi masyarakat saat ini. Karena mereka berada pada posisi setelah emergensi otomatis adalah survival mode. Ketika mereka berada pada posisi sedang berusaha bertahan hidup, tapi justru pemerintah atau lembaga terkait atau mereka yang dalam hal ini mewakili masyarakat justru statementnya seperti itu. Dalam hal ini justru kami yang bertanya selaku masyarakat kenapa dibenturkan antara relawan, antara influencer yang dalam hal ini sampai muncul tagar warga bantu warga. Ini kan sebetulnya adalah respon untuk melihat kondisi dan situasi. Kok bantuan belum nyampe-nyampe ya? Ya udah deh kita saling bantu aja. Ini bukan untuk menyerang pihak-pihak tertentu, tapi justru diksi-diksi itu yang justru membuat kita semua jadi bingung. Kenapa jadi seolah-olah yang salah adalah warga yang berusaha mengumpulkan donasi dan hadir langsung di masyarakat. Terakhir, kalaupun harus disampaikan rasa pilunya, sedih rasanya untuk mendengar masyarakat ketika harus mengatakan giliran bantuan asing ditolak, giliran tenaga kerja asing diterima. Kalau memang kondisinya seperti ini nggak bisa kirim bantuan, kirimkan saja kami kain kafan. Ini kondisi
ini menggambarkan sebetulnya masyarakat kondisinya saat ini seperti apa. Di tengah kondisi seperti ini, pemerintah masih bisa menyebutkan kalimat-kalimat seperti itu. Ini justru logical fallacy. Apa yang sebetulnya ada di pikiran dan hati pemerintah? Maka apa jaminan yang diberikan pemerintah agar mampu atau bisa memastikan kepada publik penanganan bencana di Sumatera ini betul-betul bisa dilakukan tanpa bantuan dari negara lain?